Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Senang sekali saya Akmal Hidayat dapat kembali hadir menemani Anda dengan rangkaian berita terkini, terpercaya dan informatif. Hari ini kami telah menyiapkan berbagai informasi menarik dari dalam negeri dan luar negeri, mulai dari perkembangan politik, ekonomi, sosial hingga kabar inspiratif lainnya. Berikut adalah berita utama untuk hari ini. Berita pertama, kegiatan Jalan Kerukunan dalam rangka Hari Amal Bakti Kementerian Agama Republik Indonesia di Kabupaten Lombok Utara. Berita kedua, banjir yang melanda Sekotong, Kabupaten Lombok Barat. Berita ketiga, budidaya sarang burung walet. Tetaplah bersama kami, News 4Ma. Sabang sampai Merauke, kita semua satu saudara. Aku, kamu, kita semua bersatu untuk bersama. Kita harus terbiasa saat jarak memisahkan kita. Cari cara tetap bersama, selera satukan kita. Indomie, Indomie seleraku, satu selera untuk bersama Indonesia. Satukan selera, ayo berdiri. Kalau jatuh kita pasti bangkit kembali. Mantapkan langkah, maju searah. Kita bisa bersatu untuk bersama. Indomie, Indomie seleraku, Indomie dari dan bagi Indonesia. Indomie seleraku. Berita pertama, Kementerian Agama Republik Indonesia mengadakan kegiatan Jalan Sehat yang bertemakan Jalan Kerukunan dalam rangka Hari Amal Bakti Kementerian Agama Republik Indonesia untuk mempererat kerukunan antar umat beragama, khususnya yang berada di Kabupaten Lombok Utara. Dalam kegiatan tersebut dihadiri seluruh lapisan masyarakat dan UPT yang ada se-Kabupaten Lombok Utara. Berikut liputan selengkapnya. Kementerian Agama Kabupaten Lombok Utara menyambut Hari Amal Bakti Kementerian Agama Republik Indonesia yang ke-79 dengan mengadakan acara Jalan Kerukunan. Dalam semangat persatuan dan toleransi, Kabupaten Lombok Utara menjadi saksi pelaksanaan Jalan Kerukunan, sebuah kegiatan yang mengedepankan nilai-nilai kebersamaan dan keberagaman bangsa. Dengan mengusung tema Kerukunan Umat untuk Indonesia Hebat, acara ini menjadi wujud nyata komitmen bersama dalam menjaga harmoni di tengah keberagaman budaya, agama, dan keyakinan. Baik, terima kasih Bapak. Saya akan bertanya sedikit tentang acara ini. Apa tujuan utama dari kegiatan Jalan Kerukunan Hari Amal Bakti Kementerian Agama? Kita memeriahkan hari lahirnya kantor Kementerian Agama. Di pelaksanaan hari ulang tahun nanti puncaknya pada tanggal 3 Januari itu lahirnya Kementerian Agama. Kemudian apakah ada pesan-pesan yang ingin disampaikan melalui kegiatan ini terkait kerukunan? Pesan kerukunan, kita memperkuat kerukunan antar umat beragama. Itu yang kita titip pesan kepada masyarakat Melalui acara ini. Baik, terima kasih banyak Pak atas jawabannya. Ini bisa kami tanyakan. Terima kasih banyak. Berita yang kedua, bencana banjir yang terjadi beberapa waktu lalu di beberapa titik di kawasan Sekotong, Lombok Barat. Banjir ini disebabkan pintu air bendungan Tibu Kuning, Desa Batu Putih, Kecamatan Sekotong, Kabupaten Lombok Barat, kerusakan
Akibatnya aliran air dari bendungan tidak bisa mengalir sehingga meluap ke permukiman warga. Agar pintu air tersebut diperbaiki untuk mencegah banjir susulan. Berikut liputan selengkapnya. Banjir bandang kembali menerjang wilayah Sekotong, Kabupaten Lombok Barat pada pagi hari 3 Januari 2025 yang menyebabkan kerusakan yang cukup parah di sejumlah desa. Data sementara yang dihimpun bahwa 7 desa terdampak, di antaranya Desa Sekotong Tengah, Sekotong Barat, Pelangan, Batu Putih, dan Bunmas, serta 2 desa persiapan yakni Pengatap dan Belongas. Selain merendam rumah-rumah warga, bencana ini juga menyebabkan putusnya jembatan penghubung di Jalan Pelangan Simpang 3, Pombang menuju perbatasan Lombok Tengah. Akses jalan ini lumpuh total dan tidak bisa dilalui kendaraan. Menurut laporan yang diterima dari warga dan aparat setempat, banjir dipicu oleh tingginya intensitas hujan yang mengakibatkan air laut dan sungai meluap. Telaga lebur yang biasanya menampung air hujan juga tidak bisa mampu menahan volume air yang terus meningkat. Kepala Desa Sekotong Tengah M. Burhan mengatakan bahwa hampir seluruh dusun di desanya terdampak. Rumah warga, akses jalan, serta tempat ibadah dan fasilitas pelayanan seperti TPK turut terendam banjir. Saat ini bersama aparat desa dan warga, pihaknya sudah berupaya melakukan penanganan di lapangan, termasuk membantu pengendara yang terjebak di area banjir. Meski upaya penanganan sudah dilakukan, kondisi di lapangan masih memerlukan perhatian ekstra. Pihak warga berwenang terus bekerja keras untuk memberikan bantuan warga yang terdampak, serta memperbaiki infrastruktur yang rusak akibat bencana ini. Berita selanjutnya membahas tentang budidaya sarang walet, sebuah industri yang kian berkembang pesat di Indonesia dengan nilai ekonomi yang tinggi. Sarang walet tidak hanya menjadi komunitas unggulan, tapi juga memberikan peluang besar bagi masyarakat lokal. Kami berhasil mewawancarai salah satu pelaku usaha yang membudidayakan sarang walet, tepatnya di Desa Gelangsar, Kecamatan Gunung Sari, Kabupaten Lombok Barat. Berikut liputan selengkapnya. Pemirsa, saat ini saya berada di rumah salah seorang pengusaha muda yang merubah rumahnya menjadi tempat budidaya burung walet dengan omset mencapai puluhan juta rupiah per bulan. Berasal dari hanya sekedar iseng-iseng dan sempat mendapatkan cibiran dari para tetangganya karena telah merusak rumah pribadinya menjadi tempat budidaya burung walet, ternyata mendapatkan hasil yang positif. Nah ini dia ya, mari kita cek perkembangan setelah saya rehab. Bisnis burung walet ternyata menjadi salah satu bisnis yang menggiurkan karena harga per kilo sarang burung walet bisa mencapai jutaan rupiah. Kita bisa bayangkan jika peternak bisa memproduksi sampai puluhan bahkan ratusan kilo, maka keuntungannya tentu sangat menjanjikan. Beternak burung walet ternyata rendah risiko. Burung walet tidak mudah mati asalkan mendapatkan perawatan yang tepat. Meski burung walet ini cukup sensitif dengan lingkungan, namun dengan pemeliharaan terbaik maka burung walet akan merasa nyaman. Seperti yang kita saksikan hari ini, tempat pemeliharaan burung walet hanya membutuhkan ruangan yang lembab dan gelap. Kita tidak membutuhkan lampu karena walet tidak suka dengan tempat yang terang. Setelah kita melihat bagaimana kondisi dan tempat pemeliharaan burung walet ini, selanjutnya nanti kita akan bertanya kepada pemiliknya untuk mengetahui lebih detail tentang bagaimana pemeliharaan burung walet. Untuk mengetahui kiat-kiat sukses dalam pengusaha burung walet, saat ini saya sudah bersama dengan Saudara Hazul Hadi, pemilik rumah yang dijadikan tempat budidaya burung walet. Ya. Apa kabar Saudara Hazul Hadi? Alhamdulillah baik. Langsung saja saya ingin menanyakan bagaimana prosesnya hingga Anda menjadikan rumah pribadi tempat tinggal sendiri menjadi tempat budidaya burung walet. Ya, ini ada cerita, saya mau cerita sedikit awal terbentuknya daripada rumah yang saya jadikan burung walet ini. Awalnya saya iseng-iseng. Kemudian dalam proses budidaya burung walet ini tentunya mempunyai kendala yang dihadapi. Kira-kira kendala apa yang sering dihadapi dalam budidaya burung walet ini? Kendala yang kita hadapi sebagai petani walet yaitu hama. Hama diantaranya itu ada toke, tikus,
ada semut dan ada burung hantu, jadi hama yang berat buat kita untuk tanggulangi. Mengenai tekniknya, informasi mengenai bagaimana budidaya burung walet ini, Anda sebenarnya dapat ilmunya dari mana ini? Awal-awal sih saya cuma lihat di YouTube, akhirnya saya belajar di situ bagaimana tata ruang, suhu di dalam, dan bagaimana pencahayaan di dalam. Nah, untuk sampai saat ini yang sudah mencapai 2 tahun, berapa omset yang didapatkan per bulan? Atau setiap panennya berapa gitu? Setiap panen terkadang tergantung musim. Kalau musim hujan begini, kita bisa panen 1 bulan 1 kali. Itu kadang bisa nyampe 1 kilo dengan harga 10 juta. Tapi kalau harga sarang waletnya kualitasnya tidak bagus, itu nyampe 7 juta. Baik, terima kasih sudah memberikan informasi yang begitu lengkap kepada kami. Demikianlah tadi wawancara singkat saya dengan Saudara Habsul Hadi yang berada di Desa Gelangsar. Kisahnya ini memberikan inovasi bagi kita semua agar kita tidak takut menghadapi rintangan dalam setiap usaha. Saya Fitriani laporkan langsung dari Gelangsar kembali ke studio. Demikian rangkaian berita yang telah kami sajikan hari ini untuk Anda. Terima kasih telah menjadikan Upatma News sebagai sumber informasi terpercaya Anda. Kami akan terus hadir dengan berita-berita terkini yang akurat dan informatif untuk menemani Anda setiap waktu. Jangan lupa untuk mengikuti program kami selanjutnya dan tetap update dengan berita terbaru di platform resmi Upatma News. Saya Akmal Hidayat bersama seluruh tim yang bertugas pamit undur diri, sampai jumpa dan selamat melanjutkan aktivitas Anda. Tetaplah waspada dan jaga kesehatan. Salam hangat dari kami Upatma News, informasi terpercayaan untuk Anda.